complicated when it hurts. Oke, halo sobat, akhirnya sebelah kita di seri Sepang untuk Malaysian Grand Prix, tepatnya di seri ke-19 untuk Moto2 karir saat ini. Dan saat ini di poin kita klasemen itu masih berada di posisi pertama dengan jarak yang cukup jauh setelah kemarin si Remy Gardner sempat crash di race kandangnya. Apalagi di sini kita lagi berjuang banget ya, karena kita lagi berusaha supaya bisa jadi juara dunia di sini, karena kita masih ada jarak poin sama si Remy Gardner itu di angka 16 poin. Tapi pastinya sih di sini kita harus memiliki jarak poin paling enggak harus ada 26 poin sisinya supaya kita bisa mengunci gelar dunia di seri Sepang, yaitu di Malaysian Grand Prix. Agak sulit tapi ya semoga aja bisa lah ya. Dan lihat dong, kita hari ini kualifikasi sukses untuk meraih row terdepan atau start dari posisi 3 bersama BZG dan juga Fabio di Gian. Atau sementara musuh utama kita Remy Gardner nggak ada di dalam 10 besar, dan itu sangat-sangat disayangkan. Pesaing utama kita Remy Gardner hanya bisa untuk berada di posisi ke-16 untuk kualifikasi, dan dia nggak bakal bisa untuk bertahan karena nggak tahu kenapa ini semenjak update selalunya beda-beda pesaing cuy. Yang kemarin Sam Lawas, kemudian Remy Gardner, hingga saat ini adalah Fabio di Gantone yang emang kayaknya dia bakal ngegantiin dominasi Remy Gardner. Yang mana setelah 3 kali update tuh ternyata ada 3 pembalap yang emang bersaing banget sama kita, yaitu teman-teman si Sam Lawas, kemudian Remy Gardner, hingga sekarang adalah Fabio di Gian Antonio. Dan itu benar-benar sayangkan karena kita nggak bisa memiliki pesaing pasti kita musim ini di kelas Moto2. Makanya kita hari ini kayaknya bakal menjadi juara dunia dengan sangat-sangat mudah waktu udah di akhir-akhir musim, karena ada update dari MotoGP 21. Itu sangat-sangat menjadi hal yang sangat disayangkan karena kita nggak tahu pasti siapakah yang menjadi lawan kita sebenarnya di musim kali ini. Dan lihat nih, ternyata di sesi race GP Malaysia itu cuacanya habis turun hujan, dan nggak disadari 3 seri berturut-turut, mulai dari seri Thailand, kemudian Australia hingga Malaysia, ternyata nggak ada balapan kering. Bahkan musim ini kayaknya lebih dominasi balapan hujan ketimbang balapan dry race. Aneh aja kan, karena ini nggak semestinya cuaca di akhir musim itu selalunya hujan. Paling-paling ya paling sering di Sepang sama di seri Valencia biasanya. Tapi hari ini ternyata 3 seri betul-betul hingga seri saat ini di seri Sepang itu ternyata malah cuacanya hujan banget, dan parah bangetnya tuh di sini kita pengennya sih padahal kering, karena kalau hujan tuh kita nggak bakal bisa tampil optimal karena kita takut akan adanya low side atau mungkin bahkan high side. Dan kalau ngomongin soal kawan kontrak kita hari ini, hingga hari ini di seri Sepang kita belum memiliki tujuan yang pasti apakah kita bakal naik kelas atau enggak, karena kita belum memiliki tawaran kontrak atau negosiasi sama tim lainnya. Jadi hari ini medium-medium menjadi opsi pilihan kita, karena biasanya di Weters emang cuma ada satu pilihan opsi ban aja, itu medium, dan semoga aja sih ban kita bisa awet cuy. Dan ternyata hari ini lagi-lagi wih, mantap jiwa dong. Tadi si Marco Bezucci malah wheelie cuy, ya ampun, ya malah crash, banyak banget crash juga tuh, ya ampun. Parah banget. Nah, ini dari seri kemarin-kemarin, dari awal kita main di kelas Moto2 ternyata bugnya nggak pernah di fix in. Apalagi ada bug yang emang ngebuat kita nggak bisa untuk optimal mengambil footage atau replay game ketika ada yang karena kita main di sini ada jangka waktu tertentu sebelum gamenya crash. Jadi kita harus nyelesain satu seri itu paling nggak harus di bawah 30 menit supaya game kita atau GP21 itu nggak crash dan foreclose. Itu bakal menjadi hal yang sangat-sangat buruk banget buat para konten kreator game MotoGP. Tapi hari ini semoga aja kita bisa meraih kemenangan untuk GP Sepang Malaysia. Oke, semangat. Oke semua, ini dia secara kelas Moto2 untuk GP Malaysia, and we are on the way. Saat ini wet race GP Sepang Malaysia, 2 seri terakhir akan kesurai pas pertama di sini. Saat ini Ayo Gura Sam Lawas, Theo Fernando kita di posisi pertama. Bisakah kita tembus ke posisi pertama saat ini? Negatif Fabio diganti ke melebar, hingga akhirnya kita ke posisi 3 sekarang. Hingga akhirnya Marco Bezucci crash di belakang. Apa yang terjadi? Sepertinya di belakang terjadi sebuah insiden yang nggak bisa kita lihat. Dan saat ini Raul Fernandez, Ayo Gura serta Fabio Di Antonio mengisi 3 besar. Kita masih nge-stuck di posisi saat ini dengan kondisi yang sangat-sangatlah basah. Terjadi crash lagi di belakang. Mungkinkah di belakang ada crash massal? Mungkin aja. Nah, saat ini kita masih berfokus meskipun masih sering nge-sliding, dan nggak tahu kenapa ini 3 seri terakhir belakangan setelah seri MotoGP itu kita diterpa dengan cuaca yang sangat parah banget cuy, buruk.
mulai dari Raini kemudian Wet itu benar-benar buat kita semakin sangat kesulitan karena emang akhir-akhir musim ini karena setelah update makanya AI udah nggak ada yang ngebug lagi atau lemah lagi dalam kondisi hujan. Makanya kita hari ini udah sangat-sangat kesulitan melawan AI yang normal dengan kondisi wet race, nggak kayak awal-awal seri. Dan saat ini dekati Raul Fernandes, kita semoga nggak lebar, akhirnya bagus sekali, masih selamat dan di tikungan ke-10 kita banting ke kanan. Saat ini kita masih tertahan di posisi keempat dengan jarak yang cukup dekat dengan Aaron Canet yang ada di belakang dari Surasep. Saat ini lagi-lagi bendera kuning, bendera hijau terus berkibar. Gak tahu apa yang terjadi. Sepertinya crash massal sering terjadi hingga saat ini di final sector. Kembali Aaron Canet berusaha dekati Surasep saat ini di final sector. Semoga saja di track kita bisa bertahan meskipun kita kayaknya bakal lemah di sini. Kan beraja dan menuju entry gun yang cukup tricky, cukup tajam hingga posnya juga agak sedikit miring. Semoga aja kita nggak sampai crash karena di sini tikungan terakhir posnya agak miring cuy. Jadi sangat-sangat sulit buat kita untuk tarik gas kalau udah dalam kondisi seperti ini. Saat ini menuju lap kedua GP Sepang Malaysia. Pimpinan balapan masih ada Fabio Di Antonio dan juga Ayo Gura posisi kedua hingga akhirnya Raul Fernandes mengisi posisi ketiga saat ini dan ternyata Sam Lawas mengisi posisi ke-8 meskipun Ayo Gura crash di depan mata. Sepertinya hari ini semakin berlanjut untuk kejadian crash di GP Sepang, semakin susah, semakin sengit, semakin sulit bagi para pembalap untuk bertahan di ganasnya cuaca Sepang. Meskipun gak hujan tapi treknya super duper licin banget cuy, bahaya banget. Semoga aja kita hari ini hingga nanti lap ke-5 nggak sampai terlibat insiden. Meskipun di belakang dari tadi si Aaron Canet masih aja berusaha untuk mengakuisisi pos dari Surasep. Saya kemudian menjual kembali bajuan di sini bertahan di serang Aaron Canet. Ternyata hari ini kita masih terus ditempel oleh Aaron Canet. Sangatlah sulit bertahan dari Serrano karena hari ini kita dilawan sama dua pembalap yang emang notabene sangat kuat cuy. Apalagi ini gitu kenapa di seri Sepang Malaysia tumben banget nih pembalap yang gak biasa di depan itu malah sekarang lagi liar banget cuy. Bahkan si Remy Gardner hingga Sam Lawas udah gak bisa berkutik lagi untuk 2 seri terakhir. Wah parah banget sih ini. Nah, saat ini kita masih tertinggal di posisi ketiga. Kita posisi ketiga ya? Oh kita podium cuy, luar biasa. Baru nyadar ya tadi kan kita kira ada Ayo Gura. Ternyata hari ini kita udah bisa berada di posisi ketiga dengan tadi secretnya Ayo Gura. Yang berarti hari ini kita udah bisa untuk memiliki poin yang cukup dan bisa bertengger di podium bersama Raul Fernandes dan juga Fabio. Ternyata kali ini Sepado masih lolos di sektor ketiga akhir. Kembali berjuang Manzi dilawan Surasep untuk final sektor di tikungan ke-14 dan semoga saja kita bisa mengovertake Manzi dan kembali berduel di akselerasi side by side. Tapi ternyata kita terlalu takut untuk full gas. Kembali kita overtaking dari segini dan akhirnya di entry corner, final corner Surasep berhasil kembali dilawan. Malah stopi dong. Astaga ini ngapain Masbo cuy. Gokil. Aaron Canet, Masbo, Manzi melawan kompak sekali. Kita emang gak bisa untuk bertahan di entry corner terakhir karena emang kita takut dengan adanya crash cuy. Kayak kurang pede aja. Saat kita overtaking dua rival sekaligus dari tengah bagus sekali menuju entry corner tikungan pertama lap ketiga. Masbo, Manzi kembali mau fighting hingga akhirnya mereka melebar. Kita ambil dari sekitar dalam, bagus sekali Surasep. Cerdas sekali mencari momentum hingga akhirnya kali masih kembali mau fight Surasep dan akhirnya di high speed corner tikungan ketiga mencari peluang dari Sepado Manzi. Akankah Surasep di entry corner tikungan keempat bisa melampaui Manzi? Dan ternyata kita masih bisa, tapi Manzi masih memblocking, mendefense dari sisi kanan cuy. Akhirnya kita hanya bisa untuk bersaing kembali lagi sliding. Terus nge-sliding cuy, sangat sulit sekali untuk balapan di Sepang dengan kondisi hujan. Kita overtaking Manzi kembali berdua side by side di sektor kedua hingga akhirnya Manzi masih melawan. Tapi kita bakal kembali, kita fight kembali Manzi di exit corner dan menuju entry corner. Malah didorong dong, astaga. Lagi-lagi AI berulah dan kali Masbo lolos cuy. Astaga, Pertamina SAG merangsek cuy kuta ketiga hingga akhirnya kita kembali berdua di seri entry corner tikungan ke
ke-9 dan kita masih di vibe oleh Masbo. Ternyata hari ini Pertamina SAG. Wow, Aaron Garnet crash di belakang. Terjadi crash, ayo Gura crash 2 kali. Sayang sekali hari ini di GP Sepang Malaysia sangatlah sulit untuk bertahan hingga akhirnya masih terus-terusan untuk melakukan serangan kepada Surasim hingga akhirnya Masbo atau Boben Snyder lolos untuk podium 3 dan kita gagal untuk bertahan ke posisi 3 dari Boben Snyder. Sayang sekali, lagi-lagi ngelebar dong, astaga, ngapain malah kacau banget asli hingga akhirnya masih bakalan berdua lagi dengan Surasep di top speed. Mencoba slip drift dan kita overtaking di sisi kiri dan akhirnya masih berhasil kita lawan kembali di final sektor lap ketiga. Luar biasa hari ini Masbo, ternyata tanpa ada pikiran kita yang mengarah ke Masbo, ternyata Masbo malah udah bisa untuk berada di podium 3 saat ini. Luar biasa kan? Bahkan si Masbo langsung ngejauh cuy. Lihat tuh, itu aja kita nggak bisa ngejar dan nggak bisa otorkati di pose ketiga. Saat ini lap keempat, hingga saat ini kondisi ban kita dengan kompon medium, intermediate, mas sangat awet dan kemungkinan sini harusnya ada komposo dan soft karena emang kalau kita pakai kompon medium ini bannya luar biasa terlalu awet cuy, hingga akhirnya kita malah sia-siakan. Jadi bannya itu nggak sepenuhnya kepake untuk balapan di GP Sepang dengan kondisi wet race. Jadi seakan kayak mubazir aja untuk penggunaan ban kita yang nggak bisa sampai habis di final. Saat ini 2 lap terakhir, Boben Snyder masih berada di posisi ketiga dengan sangatlah kokoh tanpa ada pelemahan atau pengurangan lap time dari Masbo. Yang ada mungkin malah kita yang lemah karena kita nggak tahu kenapa hari ini di Sepang di sejarahnya kita nggak bisa sama sekali untuk bersaing cuy. Mungkin karena emang kita nggak biasa sama layout Sepang dengan kondisi yang sangatlah basah. Tambah lagi di sini AI udah diperbaikin. Kayaknya masalah utama sih kita hanya pada di TCS saja. Tapi itu sebenarnya untuk TCS ada plus minusnya. Kalau kita pakai yang full TCS kita bakal suka ngelambat dan kayak performanya ketahan aja. Tapi kalau udah pakai yang versi real atau tanpa TCS kita bakalan cepet banget, bakalan kenceng banget di exit corner kalau kita nemuin celah yang pas. Asalkan kita nggak balapan dengan kondisi yang wet race, karena kalau wet race kita mau stabil kayak bagaimanapun tetap aja bakalan nge-sliding cuy. Itu menjadi hal yang sangat sulit buat kita main di kelas itu, tapi menjadi sebuah hal yang bagus karena itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita semakin lancar bermain dengan TCS yang versi outdoor. Saat ini belakang masih ada Manzi, dan seperti nanti di akhir lap musuh utama kita adalah Stefano Manzi yang saat ini masih sangatlah rapat dengan Asep Surasep. Oke, 2 seri terakhir GP Sepang Malaysia kembali Manzi melawan Surasep di akselerasi hingga akhirnya kita akan bertarung di entry corner karena kita hari ini bakal early braking karena kita hari ini nggak mau untuk sampai melebar dan akhirnya kali ini Manzi berhasil lolos. Tapi kita bakal mengejar di top speed, semoga bisa mengejar. Saat ini masih mengejar, mencoba mencuri angin, mencoba slip drift, masih mengejar. Ini ada peluang kita overtaking Manzi dari sisi kanan di final lap Moto2 Sepang. Dan saat ini kita blokir langsung serangan balik Manzi hingga akhirnya Surasa berhasil kembali menjadi pengisi grid keempat meskipun Manzi masih mencoba melawan dan sekarang kembali berduel di tikungan kedua. Akankah Surasa bertahan di high-speed corner? Tikungan ketiga saat ini di awal mula menuju sektor kedua, luar biasa masih nge-sliding, masih bertahan dengan game 0,2 dari Manzi serta Joe Robot. Kita hard braking kembali, perlahan masuk tikungan keempat dan cukup melebar. Astaga, sayang sekali Surasep sudah mulai kurang fokus di final lap Moto2 Sepang. Dan kali tikungan kelima, akankah Surasep di overtaking lagi sliding? Kita hampir crash. Nyaris cuy, nyaris banget. Oke, kembali bertahan, masih bertahan dan masih di kiri. Kita bertahan cuy. Surasep sudah sangat kesulitan di GP Sepang dengan kondisi yang sangatlah basah meskipun tidak turun hujan. Nah kali ini semoga saja kita nggak sudah overtaking di entry corner karena kita hari ini udah takut banget, kita nggak bisa fokus dan semoga aja kita nggak sampai crash. Pokoknya harus bisa untuk finish di posisi keempat. Hati-hati tikungan ke-9 dan sangatlah mulus, jangan sampai aduh malah sliding lagi dong. Kali ini makin sulit cuy, asli. Oke, tikungan ke-10 menuju entry corner, tikungan ke-11 di sektor ketiga. Di 5 tikungan terakhir semoga saja kita nggak sampai lengah
dari serangan Manzi dan juga Augusto Fernandes. Saat ini menuju final sektor tikungan ke-13. Kembali bertahan, cukup melebar, masuk ke dalam, hati-hati. Dan saat ini Manzi lolos cuy. Ngapain malah dorong, malah nyangkut dong. Astaga malah, crash. Ya kita malah, ya ampun Manzi ngapain? Kita kedorong dong. Saat ini kita gagal untuk berada di posisi akhirnya. Kali ini kita masih bertahan meskipun paksa. Astaga Manzi. Oke, final count, hati-hati jangan sampai crash. Ini udah mulai kacau, udah mulai nggak konsentrasi. Dan saat ini kembali nabaknya Tony Arbolino melawan balik. Astaga cuy. Oke, final corner, akselerasi. Dan saat ini kita dengan surasanya bisa untuk finish di posisi 9 untuk GP Sepang Malaysia. Sayang sekali gara-gara Manzi gagal untuk berada di posisi keempat di race GP Sepang Malaysian Grand Prix. Ini bisa-bisanya loh Stefano Manzi malah nyangkut sama kita hingga akhirnya kita harus terlempar, kita harus tergeser, kita out of track, kita nggak bisa untuk bertahan meskipun kita nge-save, kita nggak bakal bisa untuk lepas dari Manzi yang emang terus-terusan ngedorong kita hingga kita keluar track. Tapi saat ini yang paling menjadi masalah adalah Remy Gardner yang di hari ini finish posisi berapa? Kita cek apakah Remy Gardner. Dan ternyata Remy Gardner finish di posisi 20. Sayang sekali hingga akhirnya dia nggak bakal ngedapetin poin sama sekali. Tapi untuk saat ini yang keren juga banyak cuy, nggak cuma si Marco Bezzecchi itu malah ada berapa ini? Ya ampun banyak banget cuy. Ada 11 pembalap yang crash, banyak banget ya. Parah sih ini. Dan saat ini klasemen poin kita dan ternyata tinggal 3 poin aja kita bisa mengunci gelar di Malaysia. Malah kurang 2 poin lagi. Kita harusnya sih kita hari ini kalau misalkan finish di posisi ketiga kita bisa mengunci gelar di sini. Tapi ternyata hari ini kita nggak dikasih kemudahan karena emang kita harus balapan di seri pembukaan Valencia dengan pertarungan kita untuk merebut gelar dari Remy Gardner cuy, luar biasa. Nah besok kita di seri Valencia ada livery spesial untuk penutupan kita di seri Moto2 kali ini bersama Sky Racing karena kita belum tahu apakah nanti bakal berlabuh sama tim mana. Tapi pasti hari ini kita berdoa aja semoga kita bisa untuk duluan ngerebut gelar dunia.